Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami mat. Karena kalau kita lihat pada video-video sebelum ini, ada juga yang menanyakan bagaimana cara mudah untuk memahami mat ini. Dan juga kepada pelajar-pelajar saya atau yang belajar mengaji dengan saya atau yang ikut seminar dengan saya, itu mereka meminta untuk bagaimana cara cepat, cara mudah untuk memahami mat. Karena mat ini sangat banyak. Jadi di sini saya akan memberikan formula atau cara mudah bagaimana kita secara cepat bisa memahami mat ini, sehingga nanti ketika prakteknya membaca Al-Quran kita bisa melihat yang mana mat tersebut. Jadi pada video ini kita fokus kepada 5 mat saja, iaitunya mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid li sukun, mat lain dan mat iwad. Sedangkan mat yang lain itu kita akan bahas pada video yang akan datang. Jadi sekarang kita mulai mat yang pertama, iaitunya mat wajib mutasil. Saya akan buka sekilas lalu bagaimana tentang pengertian mat ini. Mat itu panjang, wajib itu ya wajib, mutasil itu bersambung. Kalau kita lihat untuk maksudnya, apabila tanda mat dan hamzah berada pada satu kalimah. Jadi ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dan panjangnya 4 sehingga 6 harkat. Dan untuk mudah memahaminya, saya akan memberikan simbol kepada kita, yaitunya seperti ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Nah, inilah cara mudah untuk memahami mat wajib mutasil ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Nah, simbol inilah yang harus kita hafal. Kalau perlu kita tulis dulu. Nanti kalau kita sudah mulai mahir, baru nanti kita fokus kepada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Sawaun ini adalah satu kalimah. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ini adalah mat wajib muttasil. Sawaun. Sawaun. Oke, ini mat wajib mutasil. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Selanjutnya masih dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Ini ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Sufaha ini adalah satu kalimah. Jadi di sini ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Itu poinnya. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. As-sufaha. As-sufaha. Oke. Ini mat wajib mutasil. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. As-sama ini adalah satu kalimah. Jadi mudah ya. Kita melihat kepada simbol. Ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. As-sama. As-sama. Oke. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ini. Ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Ma'an ini adalah satu kalimah. Ma'a. Ma'a. Jadi cara mudah untuk memahami mat wajib mutasil itu yaitu dengan mengenal simbolnya. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mat yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat itu panjang, jaiz itu harus, munfasil itu terpisah. Maksudnya apabila tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimah, panjang 4 sehingga 6 harkat. Untuk mudah memahaminya kita menggunakan simbol seperti ini. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kalau tadi mat wajib mutasil itu satu kalimah.
Kalau mad jaiz munfasil itu dua kalimah. Jadi kita mudah mempelajarinya ini dengan menggunakan simbol. Kita lihat kepada contohnya ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini. Ada tanda mad bertemu dengan hamzah, illa satu kalimah, anfusahum satu kalimah. Jadi di sini ada dua kalimah, illa dengan anfusahum. Jadi di sini ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, kita ingat simbol ini. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Jadi ini mad jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah. Qalu satu kalimah, innama satu kalimah. Jadi di sini ada dua kalimah, qalu dengan innama. Jadi ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Yang pertama ini ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, kama dengan amanah. Jadi ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini tanda mad bertemu dengan hamzah. Qalu satu kalimah, anu'minu satu kalimah. Jadi tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Qalu dengan anu'minu. Sedangkan contoh yang ketiga ini sama dengan tadi kama amanah, tanda mad bertemu dengan hamzah. Kama satu kalimah, amanah satu kalimah. Jadi tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, kama dengan amanah. Okey, ini mad jaiz munfasil. Jadi simbolnya ini kita hafal. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Yang ketiga mad arid li sukun. Mad itu panjang, arid itu bertemu, li itu dengan sukun itu mati. Jadi setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Kan kita kadang pening juga melihat maksudnya seperti ini. Jadi ada cara mudah memahaminya. Kita lihat panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Simbolnya seperti ini. Di sini setelah mad ya. Jadi mad itu maksudnya huruf mad alif, mad waw atau mad ya. Okey, mad alif atau mad waw atau mad ya terdapat huruf sukun karena waqaf. Jadi setelah mad alif, mad waw atau mad ya itu ada huruf yang disukunkan, yang asalnya adalah berbaris tapi dimatikan, disukunkan, dan letaknya ini berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Simbol ini yang kita hafal. Huruf mad apakah alif, waw atau ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contohnya. Ini simbolnya ya. Huruf mad, alif, waw atau ya, ada setelahnya huruf yang dimatikan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Contohnya ini. Ini contoh pada akhir ayat dulu. Ini dalam surah Al-Baqarah 167. Ini. Jadi di sini ada huruf mad alif. Oke, setelahnya itu ada huruf ri. Ri ini pendek, maka kita matikan. Oke, bertemu ya. Ada huruf mad. Di sini huruf mad alif dan setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan. Ini kita matikan akhirnya ro ini karena ro ini pendek. Dan letaknya kalimah ini pada akhir ayat. Maka ini adalah mad arid disukun. Minan nar. Oke, ini untuk contoh alif. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Di sini ada huruf mad waw. Oke, huruf mad waw setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah, ini pendek. Karena nah ini pendek maka kita matikan. Nunnya menjadi mati. Jadi ada huruf mad setelahnya ada huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkan dan berada pada akhir ayat. Oke, ada pada akhir ayat. Jadi ini mad arid disukun. La yu'minun. Huruf mad setelahnya ada huruf yang disukunkan. Contoh yang terakhir untuk pada akhir ayat,
Al-Baqarah ayat 7 ini. Di sini ada huruf mad iya dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini pendek, maka akhirnya kita matikan. Mim ini menjadi mati. Akhirnya di sini ada huruf mad iya, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir ayat. Oke, azim. Oke, rumusnya macam tuh. Ada huruf mad, apakah alif, waw, atau ya. Setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya apakah pada akhir ayat atau akhir bacaan. Sekarang kita lihat pada akhir bacaan contohnya. Oke, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Di sini ada huruf mad alif dan setelahnya ada huruf bi yang dibaca pendek. Bi ini pendek. Kalau kita berhenti, bi ini pendek. Jadi bi ini pendek, maka kita matikan. Seperti ini. Ada huruf mad alif, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Akhir bacaan ini sebab tanda waqaf maksudnya. Oke. Sama dengan formula ini. Huruf mad, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Letaknya akhir ayat atau akhir bacaan. Ini mad arid disukun. Contoh yang kedua ini Al-Baqarah 102. Ini. Ada huruf mad waw, setelahnya ada huruf ta yang dimatikan. Ta ini pendek, maka kita matikan. Ini ada huruf mad waw, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ta ini kita matikan karena pendek. Maka di sini ada huruf mad waw, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Ini mad arid disukun. Contoh yang ketiga ini Al-Baqarah 114. Ini. Di sini ada huruf mad iya, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan. Ini. Ada huruf mad iya, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Ini pun mad arid disukun. Lengkap sudah ya. Ini akhir bacaan dan tadi akhir ayat. Itu mad arid disukun. Sekarang mad lain atau mad lin. Mad itu panjang, lin itu atau lain itu lembut. Sedangkan maksudnya adalah apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwakafkan. Panjangnya 2 harkat. Untuk mudah fahamnya kita gunakan simbol lagi. Ini. Jadi poinnya adalah apabila setelah huruf lin ini waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas. Ini namanya huruf lin. Ini kita ingat ya. Waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya itu ada huruf yang disukunkan. Sama dengan mad arid disukun tadi. Dan letaknya itu pada akhir ayat atau pada akhir bacaan. Ada huruf lin, apakah waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contohnya, ini pada akhir ayat. Simbolnya di atas ini. Di sini ada ya mati sebelumnya baris atas. Ini huruf lain. Ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang dimatikan. Shin ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Maka ini mad lain. Quraisy. Oke, ya itu simbolnya. Ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Shin ini mati. Oke, setelah itu ini wasaif. Ada ya mati sebelumnya baris atas dan fi ini pendek. Akhirnya kita matikan juga dan berada pada akhir ayat. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pun madlin. Wasaif. Selanjutnya ini ada juga ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ti ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Ini pun madlin. Hadzal bait. Ini madlin ya. Dan terakhir ini ada waw mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang dimatikan. Fin ini pendek,
maka kita matikan fa ini dan letaknya pada akhir ayat. Khauf ini mat lain, min khauf. Okey, ini contoh untuk mat lin atau mat lain pada akhir ayat. Ini simbolnya ya, kita ingat. Ada huruf lin, wa mati sebelumnya baris atas, atau ya mati sebelumnya baris atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Sekarang kita lihat pada akhir bacaan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Di sini ada wa mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Jadi ini kita berhenti. Maka ini mat lain. Wala naum. Ada wa mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Oke, ini simbolnya ya, kita hafal ini. Wa mati atau ya mati sebelumnya berbaris di atas dua-duanya, setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan yang terakhir mat iwad. Mat itu panjang, iwad itu pengganti. Maksudnya mengganti tanwin nasab dengan alif mat ketika waqaf. Panjangnya 2 harkat. Untuk mudah fahamnya, simbolnya seperti ini. Ada tanwin atas. Oke, tanwin atas letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Ini ya, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Adiyat. Ini tanwin atas dan letaknya itu pada akhir ayat. Ini akhir ayat. Jadi dhabahan ini kita baca menjadi dhabaha. Ini mat iwad. Kita buang barisnya satu menjadi dhabaha. Yang kedua ini tanwin atas berada pada akhir ayat. Qadahan ini menjadi qadaha. Juga mat iwad. Setelahnya itu ini tanwin atas berada pada akhir ayat. Menjadi seperti ini, subha. Setelah itu ini ada tanwin atas dan letaknya pada akhir ayat. Seperti ini, naqa'a. Ini pada akhir ayat. Dan terakhir ini jam'an, tanwin atas juga berada pada akhir ayat menjadi seperti ini, jama'a. Jadi untuk mat iwad ini kita hafal seperti ini aja. Tanwin atas letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat wajib mutasil simbolnya seperti ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini untuk mudah fahamnya. Sedangkan yang kedua mat jaiz munfasil, tanda mat bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Dan yang ketiga mat alif lisukun, simbolnya seperti ini. Huruf mat alif atau waw atau ya, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan yang keempat mat lain atau lin, ada waw mati atau ya mati, sebelumnya sama-sama ada berbaris di atas, setelahnya itu ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan yang terakhir mat iwad, ada tanwin atas, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi inilah yang harus kita pahami supaya kita mudah memahami 5 mat ini. Jadi sekarang fokus kita adalah mat yang keenam, yaitunya mat silah qasirah. Jadi bagaimana cara cepat memahami mat silah qasirah ini? Terlebih dahulu kita akan lihat pengertiannya. Mat itu panjang, silah itu bersambung, qasirah itu pendek. Jadi pengertiannya adalah ada hadhamir yang berada di antara 2 huruf berharokat atau berbaris dan sesudahnya tidak ada hamzah dan panjangnya 2 harkat. Jadi untuk mudah fahamnya seperti ini. Ada hadhamir, apakah baris dia waw kecil atau ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini untuk mudah fahamnya. Ada hadhamir berbaris waw kecil atau ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Itu untuk mudah fahamnya. Kita lihat contohnya. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini. Ini hadhamir berbaris ya kecil dan bertemu dengan selain hamzah. Di sini huruf wa.
Jadi ini mat silah qasirah. Ada dhamir berbaris ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Panjangnya 2 harkat. Mim mithlihi wad'u. Mithlihi wad'u. Okey. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Ini hadhamir berbaris waw kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini juga adalah mat silah qasirah. Okey, ada hadhamir berbaris waw kecil bertemu dengan selain hamzah. Jadi untuk mat silah qasirah itu poinnya adalah hadhamir. Apakah dia berbaris ya kecil atau waw kecil dan bertemu dengan selain hamzah. Kalau kita baca ini, innahu huwat tawwabur rahim. Itu untuk mat silah qasirah. Selanjutnya mat silah tawilah. Kita lihat pengertiannya. Mat itu panjang, silah itu bersambung, tawilah itu panjang. Bagaimana pengertiannya? Yaitunya hadhamir yang berada di antara 2 huruf berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Okey, kalau tadi mat silah qasirah tidak bertemu hamzah, tapi kalau mat silah tawilah bertemu dengan hamzah. Panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Simbolnya seperti ini. Ada hadhamir berbaris waw kecil atau ya kecil bertemu dengan hamzah. Ini. Jadi melalui simbol ini kita bisa cepat memahami mat ini. Untuk mat silah tawilah ini ada hadhamir berbaris waw kecil dan ya kecil bertemu dengan hamzah. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini ada hadhamir berbaris ya kecil dan setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini mat silah tawilah. Jadi panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Kita baca ma amarallahu bihi ayyusal. Ini mat silah tawilah. Ada hadhamir berbaris ya kecil bertemu dengan hamzah. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 112 ini. Ada hadhamir, ada baris waw kecil bertemu dengan hamzah. Ini mat silah tawilah. Ini pun ada hadhamir berbaris waw kecil tapi setelahnya bukan hamzah. Ini mat silah qasirah tadi. Okey, kalau ini mat silah tawilah, ada hadhamir bertemu dengan hamzah. Kita baca falahu ajruhu inda rabbih. Itu untuk mat silah tawilah. Selanjutnya mat badal. Mat itu panjang, badal itu mengganti atau pengganti. Pengertiannya adalah apabila huruf mat terletak setelah hamzah atau bacaan mat yang terdapat pada hamzah. Apa maksudnya? Kita lihat dulu panjangnya 2 harkat. Jadi apa maksud daripada pengertian ini? Iaitunya ada hamzah. Okey, apakah hamzah yang seperti ini bertemu dengan huruf mat, alif atau waw atau ya? Atau hamzah yang bentuknya seperti ini, ada hamzah di bawahnya alif. Ada hamzah beriringan dengan alif, ada hamzah di bawahnya ada alif. Jadi kalau ada hamzah yang seperti ini bertemu dengan panjang alif, waw atau ya, itu mat badal. Contohnya seperti ini. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Ini hamzahnya. Ini hamzah dan setelahnya ada alif. Ini mat badal. Ada hamzah bertemu dengan alif. Poinnya pastikan ada hamzah. Kita baca amanna billah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Di sini juga ada hamzah dan setelahnya ada waw. Ini pun mat badal. Ada hamzah bertemu dengan waw mati.
Ini mak badal. Walladzina utul ilma darajat. Okey, u. Ada hamzah bertemu dengan waw. Contoh yang ketiga ini dalam surah Quraisy ayat 1. Ini hamzahnya bertemu dengan ya. Ini pun mak badal. Okey, ada hamzah bertemu dengan ya mati. Kita baca li'ilafi Quraisy. Okey, itu untuk mak badal. Jadi poin mak badal ini ada hamzah. Apakah hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw, dan hamzah bertemu ya. Okey, kita lanjutkan dengan mak tamkin. Mak itu panjang, tamkin itu penetapan atau memperkuat atau meneguhkan. Jadi mak tamkin ini ada 3 keadaan, ada 3 bentuk ya. Yang pertama itu apabila dua buah huruf ya bertemu dalam satu kalimah, di mana ya pertama berbaris kasrah dan bertasydid, dan ya yang kedua berbaris sukun atau mati. Ini keadaan yang sering kita temukan dan panjangnya 2 harakat. Jadi simbolnya seperti ini. Okey. Tadi keadaan yang pertama ada 2 ya. Okey, ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah dan bertemu dengan ya yang berbaris mati. Jadi kita dari simbol ini kita mudah memahaminya. Ada 2 ya. Ya pertama berbaris bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 61 ini. Ini ya. Ini ya, ini ya. Jadi di sini ya pertama berbaris bawah dan ada tasydidnya bertemu dengan ya mati. Ini pun mak tamkin. An-nabiyina bi ghairil haqq. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa 86 ini. Di sini ada 2 ya. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid. Ya yang kedua mati. Ini mak tamkin. Kita baca wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu. Okey, jadi mat tamkin yang pertama ini ada 2 ya. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Ini keadaan yang selalu kita temukan. Dan sekarang kita lihat mat tamkin keadaan yang kedua. Ini ada huruf waw sukun atau mati, sebelumnya berbaris dhammah atau di depan. Setelahnya ada waw berharakat atau berbaris. Atau ya sukun sebelumnya kasrah atau di bawah, setelahnya ada ya berharakat atau berbaris. Untuk mudah fahamnya kita lihat simbolnya. Seperti ini. Ada 2 waw atau 2 ya. Yang mana 2 waw itu, waw pertama mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Itu mudah fahamnya. Atau ada 2 ya. Ya pertama itu mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Baqarah 9 ini. Jadi di sini ada 2 waw. Waw yang pertama itu berbaris mati, sebelumnya ada baris depan bertemu dengan waw yang berbaris atau berharokat. Jadi ini mat tamkin. Kita baca walladzina amanu wa ma yakhda'un. Ada 2 waw. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nas ayat 5. Ini. Di sini ada ya mati bertemu dengan ya. Yang mana ya pertama itu mati, sebelumnya berbaris di bawah dan bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Jadi ini mat tamkin ya. Ada 2 ya. Jadi kita baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ini mat tamkin. Kita lihat keadaan yang ketiga. Ini
Apabila waw sukun atau mati, sebelumnya waw berharakat dhammah atau di depan, atau ya sukun sebelumnya ada ya berharakat kasrah atau di bawah. Untuk mudah fahamnya seperti ini. Ada dua waw. Waw yang pertama itu berbaris depan, waw yang kedua berbaris mati. Dan yang kedua ada dua ya. Ya yang pertama itu berbaris bawah, ya yang kedua berbaris mati. Ini mat tamkin keadaan yang ketiga. Kita lihat contohnya dalam surah Ali Imran ayat 78 ini. Ada dua waw. Waw pertama baris depan, waw kedua baris mati. Ini mat tamkin. Yaluna. Yaluna. Contoh yang kedua ini dalam surah Yunus ayat 56 ini. Ada dua ya. Yang pertama berbaris di bawah, ya yang kedua berbaris mati. Ini pun mat tamkin. Kita baca yuhyi. Yuhyi. Oke, itu mat tamkin. Terakhir mat farq atau mat farku atau mat farki. Mat itu panjang, fak itu membedakan atau memisahkan. Apa maksud membedakannya? Yaitunya membedakan hamzah istifham, kalimah dalam bentuk pertanyaan dengan kabar. Jadi di sini mat fak ni ada kita bedakan antara hamzah istifham dengan kabar atau khobar ya. Jadi panjangnya 6 harakat, simbolnya seperti ini. Ada mak badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini poin untuk mak farq. Ada mak badal bertemu dengan tasydid, huruf yang bertasydid. Jadi untuk pengetahuan kita, mak badal tadi adalah hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw mati, hamzah bertemu ya mati. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Ini mak badal. Dalam A ini ada mak badal, ada hamzah bertemu alif. Jadi di sini ada mak badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini mak farku. Jadi bacanya kita panjangkan ini 6 harakat, baru kita sambut dengan syaddah atau tasydid. Kita baca Kul adzakarain. Kul adzakarain. Selanjutnya ini dalam surah Yunus ayat 59 ini. Ini pun mak badal. Hamzah bertemu alif di dalamnya, bertemu dengan huruf yang bersyaddah atau tasydid. Jadi kita baca Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu. Oke. Contoh selanjutnya ini dalam surah An-Naml ayat 59 ini. Ini ada mak badal. Hamzah bertemu alif di dalamnya, bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syaddah. Kita baca Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi kesimpulannya adalah maksilah qasirah itu ada ha dhamir berbaris waw kecil atau ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Itu untuk maksilah qasirah. Sedangkan maksilah tawilah itu sama ha dhamir juga, ada baris waw kecil ya kecil tapi bertemu dengan hamzah. Di situ letak perbedaannya ya. Kalau qasirah tadi bertemu selain hamzah, kalau tawilah bertemu dengan hamzah. Sedangkan mak badal itu ada hamzah. Apakah hamzah seperti ini atau hamzah seperti ini bertemu dengan alif atau waw atau ya. Sedangkan mat tamkin ini bentuk pertama ada dua ya. Ya pertama ada berbaris di bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Bentuk yang kedua ada dua waw. Waw pertama baris mati, sebelumnya ada huruf berbaris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau ada dua ya. Ya pertama itu berbaris mati, sebelumnya berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Bentuk yang ketiga ini ada dua waw. Waw pertama berbaris depan bertemu dengan waw yang berbaris mati. Atau ada dua ya.
Ya pertama ada yang berbaris bawah dan bertemu dengan ya yang berbaris mati. Dan mat fak itu poinnya adalah mak badal bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syaddah. Jadi begitulah cara cepat memahami mat silah qasirah, mat silah tawilah, mat badal, mat tamkin dan mat fak ini. Dan sekarang kita masuk kepada yang pertamanya, bagaimana cara cepat memahami mat lazim kilmi mukhaffaf. Jadi terlebih dahulu alangkah bagusnya kita mengetahui maksud dari mat lazim kilmi mukhaffaf ini. Mat itu adalah panjang, lazim itu wajib, kilmi itu kalimah, mukhaffaf itu ringan. Sedangkan secara istilahnya, apabila tanda mat bertemu huruf yang sukun. Apabila tanda mat bertemu huruf yang sukun, panjangnya 6 harakat. Jadi simbolnya seperti ini. Ada tanda mat bertemu dengan huruf sukun. Nah, ini untuk mudah menghafalnya. Tanda ini yang kita hafal. Untuk mat lazim kilmi mukhaffaf, tanda mat ini bertemu dengan huruf yang sukun atau huruf yang berbaris mati. Kita lihat kepada contoh di sini dalam surah Yunus ayat 51 ini. Di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang sukun atau huruf mati. Lam ini berbaris mati. Jadi kalau ada tanda mat bertemu dengan huruf yang sukun atau mati ini, itu namanya mat lazim kilmi mukhaffaf. Mudah saja kita untuk mengetahuinya. Tanda mat bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Kita baca al-ana, al-ana. Contoh yang kedua ini masih dalam surah Yunus ayat 91 ini. Kalimah yang sama. Tanda mat bertemu dengan huruf yang mati. Jadi ini mat lazim kilmi mukhaffaf. Kita baca al-ana, al-ana. Oke, jadi poin untuk mat lazim kilmi mukhaffaf, tanda mat bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Seterusnya mat lazim kilmi mutsaqqal. Mat itu panjang, lazim itu wajib, kilmi itu kalimah, mutsaqqal itu berat. Maksudnya apabila tanda mat, tanda mat bertemu huruf yang bertasydid. Panjangnya 6 harakat, simbolnya seperti ini. Mudah. Jadi simbol ini yang kita hafal. Tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contohnya ini. Surah Al-Fatihah ayat 7 ini. Ini biasa kita temukan. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Huruf ini apapun tidak masalah. Yang penting huruf itu ada baris tasydid di situ. Tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Kita baca waladdallin. Kita panjangkan 6 harakat baru sambut dengan tasydidnya. Waladdallin. Contoh yang kedua ini surah Al-Baqarah 76 ini. Tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi kita panjangkan 6 harakat. Kita baca liyuhajjukum bih, liyuhajjukum bih. Tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contoh yang ketiga ini masih surah Al-Baqarah ayat 164 ini. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi ini kita panjangkan 6 harakat. Kita baca min kulli dabbah, dabbah. Kita panjangkan 6 harakat baru sambut dengan tasydidnya. Setelah itu Al-Baqarah 208 ini. Ada tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi kita baca Fis-silmi kaffah, kaffah.
kita baca panjangnya 6 harakat baru disambut dengan tasydid ini. Itu poin untuk mad lazim kilmi musaqqal. Tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi untuk dua mad ini, untuk mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf itu tanda mad bertemu dengan huruf yang mati atau sukun, sedangkan mad lazim kilmi musaqqal tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini untuk dua mad ini. Sekarang kita masuk mad lazim harfi mukhaffaf. Mad itu panjang, lazim itu wajib, harfi itu huruf, mukhaffaf itu ringan. Secara istilahnya, huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad. Untuk mudah fahamnya seperti ini. Fawatihus suwar itu maksudnya terletak di awal surah. Awal surah itu seperti nun, alif, lam, mim. Itu namanya fawatihus suwar. Setelah itu hurufnya itu terdiri daripada 8 saja. Kam asal naqas. Kam asal naqas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Setelah itu dalam mad lazim harfi mukhaffaf ini tidak ada proses idgham, dan huruf mad itu ya tentunya ada 3. Jadi kalau kita mungkin susah faham ini, kita tengok kepada contoh. Ini poinnya untuk mad lazim harfi mukhaffaf itu tidak ada idgham. Contoh di sini qaf, tidak ada terjadi idgham. Qaf. Kalau ini yasin, yasin, di sini pun tidak ada proses idgham. Setelah itu ini dalam surah Maryam ayat 1, ini. Jadi huruf yang mad lazim harfi mukhaffafnya ini kaf, ain, shad. Di sini pun tidak ada terjadi proses idgham. Kalau di sini ada ain, ini ada nun mati bertemu dengan shad, hukumnya ikhfa hakiki, bukan hukumnya idgham. Jadi di sini pun tidak ada terjadi hukum idgham. Kita baca kaf ha ya ain shad. Ada qalqalahnya, ada mati. Tapi di sini tidak ada terjadi proses idgham, maka itu mad lazim harfi mukhaffaf. Kita baca kaf ha ya ain shad. Itu mad lazim harfi mukhaffaf. Sekarang kita masuk mad lazim harfi musaqqal. Mad itu panjang, lazim itu wajib, harfi itu huruf, musaqqal berat. Secara istilahnya lebih kurang sama dengan tadi. Huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad. Sama dengan tadi, fawatihus suwar itu terletak di awal surah dan masih huruf yang sama, huruf yang 8 ini kam asal naqas, dan di sini perbedaannya ada proses idgham. Ada proses idgham. Kalau tadi mad lazim harfi mukhaffaf tidak ada proses idgham. Kalau mad lazim harfi musaqqal ada proses idgham dan masih huruf mad. Huruf mad ada 3 ya, alif, waw, ya. Untuk lebih fahamnya kita lihat contoh ini. Kita rincikan. Jadi di sini ada proses idgham. Yang mana idghamnya? Ada mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu mim itu hukumnya idgham mislain atau idgham mutamasilain. Nah, karena di sini terjadi proses idgham, maka disebut hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Kalau kita baca alif lam mim, ada dengung di sini karena hukumnya idgham mislain. Kita ulang. Alif lam mim. Contoh yang kedua ini lebih kurang sama dengan tadi karena di sini ada mim mati bertemu mim. Sama dengan ini ya, masih idgham mislain. Alif lam mim shad. Kalau
Kalau mim mati bertemu so, itu hukumnya izhar syafawi, tidak ada dengung di sini. Sama dengan yang di bawah ini. Di sini ada mim mati bertemu mim, idgham mislain, masih terjadi idgham di sini. Jadi kita baca alif lam mim ra. Oke, di sini terjadi idgham mislain. Contoh yang terakhir ini, di sini ada terjadi idgham, ada nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu mim itu hukumnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Oke, terjadi di sini proses idgham. Karena terjadi di sini proses idgham, maka hukumnya mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca Tasim mim. Tasim mim. Ada dengung di sini. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk mad lazim harfi mukhaffaf dan harfi mutsaqqal ini sama-sama memiliki huruf kam asal naqas persamaannya. Perbedaannya tadi terletak pada adanya proses idgham atau tidak. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf tidak ada proses idgham, sedangkan mad lazim harfi mutsaqqal ada proses idgham. Jadi itulah pembahasan tentang mad yang 4 ini: mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim harfi mutsaqqal. Semoga dengan cara ini kita lebih cepat untuk memahaminya dan bisa membantu kita untuk cepat pula memahami baca Al-Quran ini secara betul. Itu saja. Kalau ada pertanyaan, saran, boleh komen di bawah. Terima kasih. Silakan share kepada lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.